Ayah hadir. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu definisinya. Spesiasi yaitu proses pembentukan spesies. Pada dasarnya digunakan sebagai saksi hidup mengenai apa yang terjadi pada masa lalu. Dengan demikian, proses spesiasi dapat dianggap pula sebagai bukti otentik bahwa proses evolusi memang berlangsung. Nah, selanjutnya, syarat terjadinya spesiasi yaitu yang pertama, adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, adanya relung atau niche yang kosong. Dan yang terakhir, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selanjutnya, proses spesiasi. Isolasi geografi. Ditinjau dari segi geografi, proses spesiasi dapat dibagi dua, yaitu simpatri dan tidak simpatri. Proses spesiasi simpatri merupakan proses spesiasi yang terjadi dalam area geografi yang sama dari suatu spesies yang paling berkerabat. Yang kedua, proses spesiasi tidak simpatri adalah proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat. Proses ini dapat kita bedakan lagi menjadi 3 kategori yang lebih spesifik, yaitu yang pertama ada spesiasi alopatri, merupakan suatu proses spesiasi yang terjadi di daerah yang berjauhan atau berlainan dari suatu spesies yang paling dekat hubungan kerabatnya. Yang kedua, spesiasi parapatri, merupakan proses spesiasi yang terjadi di daerah yang bersebelahan dengan daerah dari suatu spesies yang paling berdekatan hubungannya dengan kerabatnya. Yang ketiga, spesiasi peripatri adalah proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama proses prakawin, terdiri dari kromosomal, musim, partenogenesis, dan morfologi atau struktural. Yang kedua, proses pasca kawin, yaitu terdiri dari letalitas, sterilitas, dan semi-letal. Isolasi mekanik adalah isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan pada sel kelamin yang menyebabkan tidak terjadinya reproduksi. Contoh isolasi mekanik terjadi pada binatang laut dan hewan echinodermata lainnya yang melakukan fertilisasi eksternal. Pada tumbuhan, ukuran bunga dan polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Isolasi perilaku terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Perilaku ini menyebabkan reproduksi hanya dapat terjadi di antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi ini umumnya terjadi pada burung dan ikan. Isolasi temporal terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara individu jantan dan betina. Hal tersebut menyebabkan fertilisasi tidak akan terjadi. Contohnya, terjadi pada proses Pinus radiata dan Pinus muricata. Keduanya tidak akan pernah dapat melakukan fertilisasi silang karena kematangan reproduksi Pinus radiata terjadi pada awal bulan Februari, sedangkan Pinus muricata pada akhir bulan April. Nah, selanjutnya mekanisme evolusi, anggun gen atau kolom gen. Anggun gen adalah jumlah total alel di dalam semua individu yang menyusun populasi. Frekuensi gen-gen di dalam populasi sendiri bersifat tetap, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keadaan tetap ini sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Nah, selanjutnya ada contoh gambar dari mekanisme evolusi. Selanjutnya, evolusi biologi. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil dari evolusi molekul anorganik atau evolusi kimia, kemudian berkembang menjadi struktur kehidupan atau sel. Molekul yang dihasilkan secara abiotik disebut protobion. Nah, sel-sel hidup dapat berasal dari protobion. Kemudian, protobion ini tidak dapat bereproduksi namun dapat mempertahankan lingkungan kimia dari pengaruh luar. Selanjutnya, tipe-tipe protobion. Yang pertama, koaservat, merupakan tetesan stabil yang cenderung terbentuk pada suspensi makromolekul atau polimer. Yang kedua, mikrosfer, merupakan protobion yang terbentuk dengan sendirinya menjadi tetes-tetes kecil saat didinginkan. Yang ketiga, liposom, merupakan protoblom yang langsung terbentuk dengan sendirinya menjadi tetes-tetes kecil apabila komposisi anorganiknya mengandung lipid tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar bagan evolusi tumbuhan. Awalnya organisasi satu sel eukariot autotrofik, kemudian membentuk koloni sel, kemudian organisasi antar sel membentuk jaringan, kemudian tumbuhan talus atau belum memiliki akar, batang, dan daun, kemudian tumbuhan kormus yang memiliki akar, batang, dan daun. Contohnya seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbunga. Evolusi hewan. Hewan berevolusi dari protista atau kelompok genggam berflagel menjadi organisme kelompok protozoa. Pada evolusi hewan yang terjadi selanjutnya adalah perubahan hewan bersel satu menjadi hewan bersel banyak. Fakta evolusi. Fakta langsung evolusi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, adanya variasi makhluk hidup, yang kedua, adanya fosil. Fakta tidak langsung evolusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kajian biogeografi, yang kedua, kajian paleontologi, yang ketiga, homologi, yang A, anatomi, B, molekul, C, embriologi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar-gambar dari evolusi hewan. Kemudian di sini ada bagan dari pohon filogeni.